SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Ya, tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat warga mengantre BBM di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria menganiaya warga karena diduga akan menyerobot antrean. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang mobil BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Kita 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah pengiriman lancar gitu. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi digerebek polisi di Kampung Ciberem, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi amankan 1 pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara 1 pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan.
Pemirsa, 4 pengemudi ojek pangkalan yang maksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayonan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayonan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.